Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fani Juliana dan keempat rekan saya yaitu Anastia, Fasyafira Sofia, Intan Solihati Nisa, dan Sekar Rohmah. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai metode transportasi Vogel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, adapun pengantar dari metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Dengan menggunakan metode transportasi, dapat diperoleh suatu alokasi distribusi barang yang sesuai dengan harapan, namun dapat meminimalkan biaya transportasi total. Nah, seperti yang kita tahu, metode Vogel merupakan salah satu metode transportasi yang menggunakan solusi awal. Selanjutnya, di sini ada sejarah metode Vogel, di mana menurut teori evolusi manajemen, operation research sebagai suatu bagian dari ilmu pengetahuan mulai berkembang saat Perang Dunia Kedua. Nah, istilah operation research sendiri pertama kali dikenal pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Treven di Browsday, Inggris. Nah, jadi operation research ini mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan istilahnya pertama kali dikenal pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Treven di Browsday, Inggris. Nah, kemudian pada awal perang di tahun 1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu dan mengoordinasi mereka untuk mengatasi persoalan optimasi research mereka yang terbatas. Dengan bantuan Operation Research Method, persenjataan Inggris yang saat itu masih sangat jauh ketinggalan dari segi teknologi maupun jumlah, akan dapat digunakan secara optimal untuk berbagai medan dan tipe pertempuran. Akibatnya, dengan menggunakan Operation Research sendiri, keberhasilan perang tersebut telah menarik perhatian orang-orang, terutama di bidang industri. Berkat bantuan Operation Research metode ini, hasil yang didapat juga sangat memuaskan. Penggunaan sumber daya menjadi minimal dan keuntungan yang didapat menjadi maksimal. Nah, itu sejarah dari metode Vogel. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan mengenai metode Vogel. Yang pertama, di sini ada kelebihan dari metode Vogel sendiri. Yang pertama, dalam pengerjaan langkahnya, metode ini lebih cepat untuk mengatur alokasi, yang dimana dalam hal ini adalah biaya transportasi dari berbagai sumber tujuan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Kemudian yang ketiga, metode ini memiliki hasil keuntungan yang lebih banyak atau lebih besar dan perhitungan biaya transportasi klasik yang dicapai lebih kompetitif. Nah, itu merupakan kelebihan dari metode Vogel. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama, proses literasinya lebih rumit. Yang kedua, memerlukan ketelitian yang tinggi. Jika salah langkah, maka harus mengulang dari awal. Nah, jadi untuk metode Vogel sendiri harus teliti dalam mengerjakannya. Selanjutnya di sini ada keterkaitan ayat Al-Qur'an pada metode Vogel. Di sini kami mengambil surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran Surat Al-Isra ayat 84. Dari definisi Quran Surat Al-Isra ini, di mana manusia ditugaskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Keterkaitan pada metode Vogel sendiri, seperti yang kita tahu pengertian metode Vogel, yaitu sering digunakan untuk mencapai biaya minimum pada persoalan transportasi. Jadi, dalam pengertian Vogel sendiri digunakan untuk mencapai biaya minimum saja, bukan biaya maksimum. Nah, seperti manusia juga ditugaskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, tidak harus melebihi sesuai kemampuannya.
Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai materi metode Pogel. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian dari metode Pogel. Yang kedua itu ada langkah-langkah dalam mengerjakan soal dengan menggunakan metode Pogel. Yang ketiga itu ada contoh soal. Dan yang keempat itu ada latihan soal dengan menggunakan metode Pogel. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu yang pertama pengertian metode Vogel, yaitu dapat diartikan bahwa metode Vogel merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal, tetapi hanya sekali menentukan alokasi pada satu tabel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk pengertian metode Vogel yang kedua, itu dapat diartikan bahwa metode Vogel juga merupakan metode untuk menentukan alokasi distribusi pada sel yang mencari selisih atau perbedaan biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua pada baris dan kolom dan dipilih selisih terbesar. Untuk slide selanjutnya, mengenai pengertian bahwa metode Vogel ini juga dapat dikenal dengan penalty method atau metode penalti. Metode ini diperkenalkan oleh W.R. Vogel tahun 1948. Yang kedua itu dengan prosedur ini dapat dilakukan atas dasar opportunity cost atau peneliti yang dikenakan jika alokasi tersebut tidak dipilih. Yang ketiga itu adalah metode ini biasanya memberikan pemecahan awal yang lebih baik dan mendekati hasil optimalnya. Baik, untuk slide selanjutnya itu mengenai langkah-langkah metode Vogel. Yang pertama itu adalah susunlah data yang ada dalam tabel alokasi seperti dalam metode stepping stone. Yang kedua itu adalah cari indeks tiap-tiap baris dan kolom, bahwa indeks sebesar selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris itu. Yang ketiga itu adalah mengisi satu segi 4, yang dimana adalah dipilih kolom atau baris dengan indeks terbesar dan juga diisi sebesar isian maksimum pada kotak dengan biaya terendah. Bila kapasitas sudah terpakai seluruhnya, maka semua segi 4 yang belum terisi kita beri tanda silang. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah memperbaiki indeks. Setelah pengisian, berarti salah satu kolom atau baris tidak bisa diisi lagi. Buat indeks yang baru, pilih biaya terendah dan silangnya kosongnya. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu contoh soal. Contoh soalnya itu adalah suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3, dengan kapasitas masing-masing 60, 80, 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Untuk slide selanjutnya, yaitu masih dalam contoh soal, ongkos angkut atau biaya rupiah per ton kain dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel di bawah ini adalah bahwa pabrik P1, P2, P3 dan lokasi penjualan G1, G2, G3. G1-nya itu adalah 5, 15, dan 5. Untuk lokasi penjualan G2 itu adalah 10, 20, 10, dan G3-nya itu adalah 10, 15, 20. Jadi, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik dalam ketiga lokasi penjualan agar biaya pengirimannya itu minimum. Untuk slide selanjutnya, itu pembahasannya akan dijelaskan oleh Tepani. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu penyelesaian contoh soal. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama yaitu susunlah data ke dalam tabel alokasi seperti pada metode stepping stone. Nah, dalam langkah yang pertama ini, terdapat aturan dalam penyusunan data ke dalam tabel alokasi, di mana untuk G1, G2, G3, kapasitas pabrik, itu diletakkan pada baris pertama.
Dan untuk P1, P2, P3 permintaan penjualan itu diletakkan pada kolom pertama. Dan untuk jumlah permintaan penjualan itu diletakkan pada baris terakhir. Dan untuk kapasitas tiap pabrik yaitu pada kolom terakhir. Nah, untuk biaya pengangkutan sendiri itu diletakkan pada masing-masing kolom G1, G2, dan G3. Nah, di mana untuk biaya pengangkutan yaitu 5, 15, 5, 10, 20, 15, 10, 15, dan 20. Nah, di sini terdapat 210 itu dari mana? Nah, itu dari jumlah baik itu kapasitas pabrik maupun permintaan penjualan. Nah, di mana ketika kapasitas pabrik ini dijumlahkan, yaitu 60 ditambah 80 ditambah 70, itu akan dihasilkan 210. Nah, begitupun dengan permintaan penjualan. Jika 50 ditambah 100 ditambah 60 itu dijumlahkan, maka hasilnya akan sama, yaitu 210. Jadi, jumlah dari kapasitas pabrik maupun permintaan penjualan itu jumlahnya akan sama, yaitu 210. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini kita mencari nilai indeks tiap-tiap baris dan kolom. Nah, indeks sebesar selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris itu. Nah, maksud dari langkah yang kedua ini, kita mencari nilai selisih baris dan nilai selisih kolom. Nah, di mana caranya yaitu kita mengurangi nilai dua biaya terendah, yaitu untuk yang pertama di sini dihasilkan 5 diperoleh dari selisih antara 10 dikurangi 5. Nah, karena di sini 10-nya ada 2, maka kita memilih salah satu. Nah, untuk yang berikutnya pun sama, 20 dikurangi 15 dihasilkan 5. 10 dikurangi 5 yaitu dihasilkan 5. Nah, untuk selisih kolom, yaitu caranya sama. Di sini 10 diperoleh dari 15 dikurangi 5. Dan ini 10 diperoleh dari 20 dikurangi 10. Dan ini juga diperoleh dari nilai dua biaya terendah, yaitu di sini ada 15 dan 10. Nah, kita kurangi dihasilkan 5. Nah, untuk langkah yang ketiga, yaitu tentukan baris atau kolom hasil langkah yang kedua tadi dengan nilai selisih terbesar. Nah, kemudian isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan nilai indeks terkecil. Nah, setelah tadi kita mencari selisih baris dan selisih kolom, kita lihat mana nilai selisih terbesar, yaitu terdapat pada selisih kolom ya, yang bernilai 10. Nah, karena terdapat dua indeks terbesar, di sini 10 dan 10, nah sehingga kita memilih salah satunya, yaitu pada selisih kolom pertama, yang ini. Nah, itu untuk langkah yang ketiga. Nah, selanjutnya, setelah itu, kita lihat nilai terendah dari sini. Nah, nilai yang terendah itu ada 5 ya. Di sini 5-nya ada 2, maka kita pilih salah satunya. Nah, di sini kita memilih yang terakhir ini. Nah, setelah itu kita isi dengan nilai maksimum, yaitu 50. Nah, kenapa 50? Bukan 70. Nah, karena jika kita ambil 70, maka jumlah kapasitasnya tidak memenuhi. Nah, untuk itu diambil 50. Nah, karena jika kita jumlahkan yang bagian kolom ini, hasilnya yaitu 50. Nah, setelah kapasitas sudah terpakai seluruhnya, maka segi 4 yang belum terisi, nah kita beri tanda silang. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu langkah keempat dan kelima. Nah, langkah yang keempat yaitu memperbaiki indeks. Langkah yang kelima yaitu ulangi langkah 2 sampai 4 tadi hingga semua permintaan atau persediaan penuh. Nah, untuk langkah yang keempat
untuk langkah yang keempat ini sama ya, kita menghitung kembali selisih baris dan selisih kolom. Nah, kemudian pilih indeks terbesar. Nah, di sini kita sudah menghitung kembali untuk selisih barisnya dan ini untuk selisih kolomnya. Nah, kenapa di sini kapasitas penuh? Nah, karena tadi sudah dihitung dan segi 4 di sini sudah terpenuhi. Maka di sini kita tulis kapasitas penuh. Nah, di sini kita lihat mana nilai selisih terbesar, yaitu terdapat pada angka 10 ya. Di sini angka 10-nya ada 2. Ada di selisih baris dan selisih kolom. Nah, maka kita pilih salah satunya. Nah, di sini kita memilih atau yang digunakan yaitu pada selisih baris ketiga. Nah, itu untuk langkah yang keempat. Nah, untuk langkah yang kelima, nah setelah kita memilih nilai selisih terbesar, yaitu 10, lalu kita isi yang terendah dari sini. Nah, 5 ini sudah terpakai, maka sisanya yaitu 10 dan 20. Nah, maka kita memilih nilai terendahnya yaitu 10. Nah, lalu kita isikan pada segi 4 tersebut nilai maksimum. Di sini kita isi 20. Nah, mengapa 20 bukan 100? Nah, karena jika 100 yang digunakan, maka jumlah kapasitas tidak memenuhi. Nah, sehingga segi 4 yang tidak terisi, kita beri tanda X ya. Nah, setelah itu diperoleh nilai kapasitas pabrik yang maksimal, yaitu kita tambahkan 20 ditambah 50, maka dihasilkan 70. Nah, itu untuk langkah yang kelima. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tabel ke-6. Tabel 6 alokasi. Nah, di sini kita akan menghitung kembali selisih baris atau kolom. Nah, yang pertama, selisih barisnya kita menghitung indeks yang belum, kita menghitung baris yang belum terisi ya. Di sini baris P1 yang bagian kolom pertama ini sudah dikali karena kapasitasnya sudah penuh. Sehingga kita tinggal menghitung selisih dari 10 dikurangi 10 yaitu 0. Kemudian untuk baris kedua kita juga mengurangkan biaya yang belum terisi yaitu 20 dikurangi 15 yaitu 5. Dan untuk baris ketiga kapasitasnya sudah penuh sehingga kita tidak perlu menghitung selisih barisnya lagi. Selanjutnya di sini kita menghitung selisih kolom. Nah, di selisih kolom ini untuk baris yang ketiga sini sudah terisi, maka kita gunakan nilai terendah dari sisanya, yaitu kan hanya 2 ya. Jadi kita langsung kurangkan saja 20 dikurangi 10, yaitu 10. Ini jawabannya. Kemudian yang ini juga sama, karena 20 ini sudah dikali, artinya kita sudah tidak bisa menggunakan ini lagi untuk menghitung selisih kolom. Kita gunakan yang masih kosong, yaitu 15 dikurangi 10, hasilnya 5. Nah, kemudian setelah kita menghitung selisih baris yang baru, begitupun dengan selisih kolom, maka hasilnya kita pilih indeks terbesar. Indeks itu selisihnya tadi ya, yang telah kita hitung. Dari 0, 5, 5, dan 10, yang terbesar adalah 10. Selanjutnya, setelah kita menghitung selisih baris dan kolom tadi, nah, dari selisih terbesar yang kita sudah pilih, yaitu yang 10 yang ada di kolom kedua, kita lihat biaya dari setiap indeksnya. Mohon maaf, biaya dari setiap barisnya. Di sini G2-nya itu ada 10 dan 20, maka kita pilih nilai yang terendah, yaitu yang 10. Kenapa tidak 10 ini? Karena ini kan sudah diisi dari awal ya, maka yang kita tinggal pilih antara 10 ini dengan 20 yang ini. Setelah itu, kita isi nilai maksimum untuk memenuhi kapasitas pabrik dan juga permintaan penjualan. Tadi kita baru mengisi di sini 20, sehingga kalau kita ingin jadi 100, di sini kita harus menambahkan 80. Tapi kenapa di sini 60? Karena ketika kita menambahkan di sini 80, maka kapasitas pabrik ini melebihi kapasitasnya. Jadi
tidak memenuhi maksimum. Maka kita di sini menuliskan 60 agar memenuhi kapasitas pabrik ataupun permintaan penjualan. Nah, namun permintaan penjualan kan masih kurang 20 lagi. Nah, oleh sebab itu di baris kedua ini kita masukkan kembali 20 agar memenuhi kapasitas penuh, yaitu jumlahnya 100. Selanjutnya, nah, tadi kan kita memiliki selisih lagi ya di sini 0. Sebelumnya 0. Lalu kita hitung lagi selisihnya. Di sini kolom yang masih kosong itu adalah yang G3 pada baris pertama ini. Nah, jadi kita langsung pindahkan saja 10-nya ke sini. Jadi selisih barisnya adalah 10 karena 2 ini telah terisi. Begitupun yang 15 karena yang 2 ini telah terisi, maka kita tinggal menghitung yang menulis kembali 15 di sini. Lalu untuk yang selisih kolom, di sini ada 2 angka yang masih kosong, 15 dikurangi 10 yaitu 5. Maka sama seperti tadi kita pilih lagi indeks terbesarnya yaitu 15. Setelah itu kita lanjut ke tabel 9. Sama seperti tadi. Nah, setelah kita menentukan indeks terbesar, kita ambil nilai terkecil. Ini 60 kenapa? Karena di sini kan membutuhkan harus 80 dan di sini baru 20. Jadi kita tambahkan 60 dan kebetulan di sini pun permintaan penjualan jumlahnya 60 sehingga kolom-kolom yang belum terisi kita tinggal kalikan. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini di mana P1-nya di mana tabelnya seperti tabel yang ke-9 tadi ya, dan di sini sudah diperbaiki juga bahwa di baris keduanya adalah 60. Nah, maka karena semua sel sudah berkapasitas maksimum, artinya di sini sudah memenuhi yang kapasitas pabriknya, sudah sesuai jumlahnya 60, dan juga 80, juga ini 70. Begitupun permintaan penjualan 50, 100, dan 60. Maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan kita tinggal mengalikan setiap angka dengan biayanya di sini. Yaitu di sini 60 dikali 10, kemudian 20 dikali 20, ditambah 60 dikali 15, kemudian 50 dikali 5, kemudian 20 dikali 10. Maka hasilnya 600 ditambah 400 ditambah 900 ditambah 250 ditambah 200 sama dengan 2350. Ini tadi seharusnya dikali ya teman-teman. Di sini kita tambahkan ini kali, bukan ribuan. Oke. Maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp2.350.000. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada latihan soal. Ada 2 soal. Nah, ini soal yang pertama yaitu suatu perusahaan minyak yang mempunyai 3 buah pabrik yang bertempatan di pabrik X, Y, Z memiliki kapasitas minyak secara berurutan sebesar 80, 90, dan 110 ton. Nah, masing-masing perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke daerah penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan konsumen masing-masing 94, 102, dan 84 ton secara berurutan. Nah, bagaimana cara perusahaan tersebut memecahkan masalah alokasi hasil produksinya supaya biaya transportasi minimum? Nah, ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen dalam bentuk dolar. Nah, ini ada tabel alokasinya. Nah, ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen dalam bentuk dolar. Nah, hitunglah menggunakan metode Vogel dengan tabelnya seperti ini. Nah, ada pabrik X, Y, Z, dan daerahnya di A, B, C. Angkanya tertera seperti dalam tabel seperti ini. Nah, boleh silakan teman-teman untuk mengerjakannya. Nah, kemudian ada soal yang nomor 2,
yaitu suatu perusahaan pakan ikan mempunyai 3 buah pabrik yang bertempatan di pabrik M1, M2, M3 yang memiliki kapasitas pakan secara berurutan sebesar 160, 70, dan 90 ton. Nah, masing-masing perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke daerah penjualan di Q1, Q2, Q3 dengan kebutuhan konsumen masing-masing 120, 90, dan 120 ton secara berurutan. Nah, kemudian bagaimana cara perusahaan pakan ikan tersebut memecahkan masalah alokasi hasil produksinya supaya biaya transportasi minimum? Nah, ongkos untuk setiap perpindahan di pabrik menuju lokasi konsumen itu dalam bentuk satuan ribuan gitu. Nah, begini. Seperti ini tabel alokasinya, ada pabrik Q1, Q2, Q3, kemudian daerahnya M1, M2, dan M3 dengan angka-angkanya seperti yang tertera dalam tabel. Nah, hitunglah menggunakan metode Vogel. Nah, silakan juga teman-teman untuk mengisi soal latihan nomor 1 dan nomor 2 ya, silahkan dikerjakan. Nah, baik. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pemaparan teman-teman semua tadi yaitu bahwa metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode ini dapat digunakan untuk menjadwalkan proses produksi, penempatan persediaan, dan pembelanjaan modal. Nah, sedangkan metode Vogel merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal, tetapi hanya sekali menentukan alokasi pada satu tabel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Nah, jadi metode Vogel itu adalah metode yang lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Nah, keuntungan dari metode ini ialah memberikan jawaban awal yang dekat dengan jawaban optimalnya apabila dibandingkan dengan metode dari sudut barat laut. Nah, begitu kesimpulan dari metode Vogel ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai metode transportasi Vogel. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.